Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap kita. Mari semua kita sama-sama masuk dalam kebaktian doa kita. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 57 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita membawa segenap syukur, pujian dan pengagungan kita hanya bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Karena hanya Dia Allah yang patut ditinggikan di atas segalanya. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah
kita naikkan syukur kita. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari dengan segenap hati nyatakan syukur-Mu kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit. Kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Muliaan-Mu di tempat maha tinggi. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang Maha Mulia, Maha Kudus dan Maha Pengasih. Hanya kepadamu-lah kami membawa segenap syukur dan pujian kami ya Tuhan, atas segala kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang selalu nyata atas seluruh hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan di tengah segala kondisi dan situasi kehidupan kami. Di tengah pergumulan kami boleh datang beribadah di pertengahan minggu ini bersama dengan saudara-saudara seiman untuk kembali memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, kiranya Engkau yang menilik setiap hati kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk boleh datang menaikkan doa-doa syafaat dan permohonan kami. Ampuni dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan kiranya hanya belas kasihan dan rahmat-Mu yang menopang kami untuk dapat melewati setiap musim kehidupan kami. Tolonglah agar kami tetap dapat sungguh-sungguh percaya, berharap dan berserah hanya kepadamu Tuhan. Karena hanya di dalam Engkaulah ada jawaban, ada jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Berkati ya Tuhan ibadah doa kami. Kami mau serahkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, sungguh hanya di dalam Tuhanlah kita beroleh kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan yang tidak mudah ini. Karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dia selalu menopang kita. Mari, tetaplah berseru dan berharap hanya di dalam Yesus saja. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kau sungguh tidak pernah meninggalkan, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Marilah berseru dan berharap, berharap dalam Yesus. Dengan iman katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Katakan, ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap berkat, setiap anugerah, dan setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami sebentar akan membuka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berilah kami telinga seorang murid, ya Tuhan, yang dengaran akan firman Tuhan. Dan berikan kami juga telinga seorang hamba yang setia, yang taat akan setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, dan yang kami renungkan. Bersabdalah dan berbicaralah kepada setiap kami, ya Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kalam yang sejati, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan akan kita baca dari Kitab Roma pasal 3, ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Kitab Roma pasal 3, ayat 21 sampai dengan 26, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang yang paling membutuhkan anugerah Allah? Siapakah orang yang paling membutuhkan keselamatan? Dan siapakah orang yang paling membutuhkan pengampunan dari Tuhan? Saudara, dalam Roma pasal 3 ini, firman Tuhan dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa dunia ini membutuhkan Injil. Sebab tidak ada cara lain, tidak ada cara apapun juga yang bisa dilakukan oleh manusia yang dapat membuat ia sanggup berdiri di hadapan Tuhan dan menerima berkat dan anugerahnya. Semua orang sudah berdosa, berada di bawah kuasa dosa, dibelenggu oleh kuasa dosa, tidak sanggup dan tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Saudara, dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Saudara, tatanan Allah dalam karya ciptaannya itu pada mulanya begitu teratur, begitu harmonis dan begitu sempurna. Semua berada pada posisinya, pada jalurnya yang tepat dan benar. Tetapi pada saat dosa masuk dalam kehidupan manusia, semuanya menjadi chaos, semuanya menjadi rusak dan hancur. Saudara, John Calvin dikenal dengan doktrin total depravity atau kerusakan total. Saat dosa masuk dalam kehidupan umat manusia, Calvin mengatakan manusia itu mengalami kerusakan total. Saudara, ada 3 aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam kerusakan total ini, yaitu status, aktus, dan habitus. Status kita menjadi orang berdosa. Aktus artinya segala perbuatan, pikiran, dan perkataan kita itu selalu berujung kepada dosa. Dan habitus, dosa itu sudah menjadi habit, kecenderungan hati manusia. Dalam diri manusia itu selalu berbuahkan akan dosa. Saudara, Rasul Paulus berkata, karya keselamatan Yesus Kristus memulihkan relasi dan kondisi manusia yang rusak ini. Kehidupan rohani yang benar, setelah kita menerima anugerah Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, seharusnya itu dimulai dengan perubahan yang secara nyata dan konsisten. Perubahan yang sifatnya progresif dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama kita. Perubahan yang ditandai dengan bukan hanya dengan rasa takut akan penghakiman, akan pelanggaran, akan dosa. Tetapi ada satu kesadaran yang dialami oleh orang itu sendiri, yang mempengaruhi seluruh natur orang berdosa itu. Dan penebusan oleh darah Yesus Kristus itu memungkinkan terjadinya perubahan dan kesadaran tersebut. Saudara, kebenaran yang disingkapkan oleh Paulus ini kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ini. Saudara, akar dari dosa adalah pemberontakan. Pemberontakan itu identik dengan melawan secara terang-terangan terhadap kebenaran. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang itu jatuh dalam dosa, responnya ada 4 macam. Biasa saja, tidak biasa, tidak bisa, dan bisa tidak. Saudara, sebetulnya kita ini defense. Kita membela diri.
merasa tidak bisa dan tidak mampu. Saudara, persoalannya sebetulnya bukan itu. Bukan tidak bisa dan tidak mampu melawan dosa, tetapi kita tidak mau melawan dosa. Saudara, saat kita di luar Kristus, kita tidak mampu melawan dosa. Tapi saat kita sudah berada di dalam Kristus, kita mampu melawan dosa. Sebab kita ada di dalam Kristus. Dan Kristus menolong kita supaya kita mampu melawan dosa itu. Saudara, banyak kegagalan dalam hidup kita yang akarnya sesungguhnya adalah bukan karena ketidakmampuan kita, tetapi karena ketidakmauan kita. Saudara, kembali kepada apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam kitab Roma pasal 3 ini. Karya terbesar pengorbanan Kristus itu yang menyelamatkan kita. Pada saat kita mengetahui betapa besar, betapa agungnya kebenaran Allah ini, dan telah dinyatakan kepada setiap kita, keselamatan itu kita peroleh dengan iman di dalam Yesus Kristus. Sebab Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian bagi kita di dalam darahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin tidak seorang pun yang tidak digentarkan oleh kebenaran Allah yang begitu dalam ini. Membuat setiap kita bersyukur, membuat setiap kita kagum, membuat setiap kita ini hormat dan sujud menyembah kepada Tuhan. Karena kita menghargai kasih dan anugerah Tuhan itu. Siapa saya dan siapa saudara? Sebab Dia sendiri tahu siapa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Hari-hari kita seperti rumput, seperti bunga di padang. Ketika angin menghembusnya, kita semua akan habis lenyap. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran itu kita dapatkan bukan karena jasa perbuatan kita, bukan karena amal baik dan persembahan kita, dan bukan juga karena kesalehan dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Tetapi kebenaran itu kita peroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena kita sudah gagal dan tidak mencapai standar kebenaran Allah, standar kemuliaan Allah. Kita hanya menerimanya berdasarkan anugerah Tuhan saja. Saudara, maka pada saat firman Tuhan mengatakan kita menerimanya oleh anugerah secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus, ini seharusnya membawa kita kepada satu pemahaman yang lebih luas lagi, yang lebih dalam lagi. Sudah lihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26. Paulus berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kata jalan perdamaian di dalam bahasa Inggris adalah propitiation, yang merupakan satu kata yang mengacu kepada mercy seat dari kata Yunani hilasterion, itu tutup tabut perjanjian, yang di atasnya ada pahatan 2 kerubim. Saudara, dalam perjanjian lama, setahun sekali pada hari pendamaian, imam besar itu akan masuk ke dalam ruang maha suci di dalam bait Allah, di mana tabut itu berada. Kemudian imam besar akan memercikkan darah anak domba sebanyak 7 kali. Itu untuk menjadi tanda, itulah hari penebusan, di mana semua dosa-dosa umat Allah diampuni oleh darah domba itu. Itulah hari di mana Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita. Inilah aturan yang diberikan oleh Allah di dalam perjanjian lama, sebagai simbol bahwa suatu hari kelak Ia akan mewujudkannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, bukan mercy seat
tabut itu yang menyelamatkan umat Allah dari hukuman atas dosa-dosa mereka. Melainkan Yesus Kristus yang telah menjadi mercy seat bagi kita. Bukan darah anak domba yang dipercikan, yang mengampuni dosa-dosa kita. Tapi darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Itulah yang menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itulah kebenaran yang disingkapkan bagi kita. Tidakkah kita bersyukur atas segala yang telah Tuhan lakukan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Saudara, salib itu momen di mana Allah menyatakan keadilannya. Sebab Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi di masa lalu di dalam kesabarannya. Allah sabar, tidak langsung menyatakan hukumannya kepada dosa. Tidak berarti Allah lalai dan Allah tidak ingat. Orang yang berbuat dosa lalu merasa tidak ketahuan. Tidak berarti Allah melupakannya. Allah tidak segera menjatuhkan hukuman itu kepada mereka. Itu tidak berarti Allah pasif dan menutup mata membiarkannya. Tapi Alkitab mengatakan ini adalah karena kesabarannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa arti kesabaran Allah? Sudah ada dua hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, disitulah kita bisa melihat grace, melihat anugerah Allah yang agung dan luar biasa. Saudara, kalau kita sudah berbuat dosa dan langsung dihajar oleh Tuhan, saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang dapat bertahan. Saudara, mungkin ilustrasi ini bisa menolong kita untuk memahami ini. Saat saudara memegang kabel listrik yang bertegangan tinggi, langsung saudara itu akan tersengat dan akan mati. Apalagi berhadapan dengan Allah yang adalah terang, yang tak terhampiri, yang suci, yang agung. Ketika kita berbuat dosa, seharusnya kita mati. Tapi karena Ia adalah panjang sabar, Dia tidak seketika melakukan hal itu kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari panjang sabarnya Allah, hanya ada satu ungkapan syukur yang bisa keluar dari mulut bibir kita. Seperti kata pemazmur yang berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi oleh Allah. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, Allah tidak pasif di dalam masa kesabarannya itu. Tapi Ia terus memanggil, mengingatkan umatnya untuk kembali kepadanya. Saudara, dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Saudara, inisiatif itu datangnya dari Allah sendiri. Saudara, mari kita memahami kesabaran Allah itu dalam perspektif yang seperti ini. Kesabaran Allah itu bukan berarti Ia lalai dan alpa. Ia sabar karena Ia ingin manusia bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Tetapi di pihak lain, panjang sabar Allah berarti penumpukan murka Allah itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Bukan Allah itu kejam. Bukan Allah itu tidak memberikan peringatan. Bukan Allah tidak mencintai dan mengasihi manusia. Tuhan Yesus berkata, Aku mengutus nabimu, nabi-nabi kepadamu, tapi engkau bunuh. Aku mengutus orang bijaksana untuk memberikan kebenaran dan mengajar engkau untuk berbalik, tapi engkau tidak mau mendengar dia. Dari Habel sampai Zakaria, Tuhan Yesus berbicara mengenai semua nabi yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara, tetapi Injil ini bukan hanya perlu didengar dan disambut oleh orang-orang yang belum percaya, yang belum pernah mendengar dan menerima tawaran ini. Injil harus senantiasa menjadi grace yang merubah hati kita yang sudah lama ikut Tuhan, untuk kembali mengingatkan kita
Bahwa tidak ada satu apapun yang bisa kita taruh di atas fondasi hidup ini. Melainkan semua itu terjadi oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan, dan oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Saudara, Injil harus senantiasa menggugah hati kita. Sehingga sentralitas iman kita itu terpusat kepada Kristus. Dan memampukan kita untuk memahami apa arti kasih, apa arti anugerah, apa arti karya keselamatan yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah diberitakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati dan hidup kami pribadi lepas pribadi. Betapa agungnya rahasia iman yang Engkau boleh singkapkan kepada kami. Kebenaran di dalam kitab Roma yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kami, Engkau boleh singkapkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya agung keselamatan di dalam Tuhan Yesus buat kami orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, dan ajar kami untuk menghargai setiap anugerah, setiap karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita sama-sama berdoa bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tengah gereja kita, GI Hokim Tong ini. Khususnya dalam masa pandemi yang semuanya harus secara online dan streaming, supaya Tuhan boleh memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang mengerjakan semua bagiannya ini dengan baik. Saya mengajak kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk seluruh pelayanan di dalam masa pandemi ini, baik secara pusat maupun di setiap lokasi di mana kita beribadah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Hokim Tong ya Tuhan. Khusus di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami masih terbatas. Semuanya harus dikerjakan secara online, secara streaming. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati untuk setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu baik. Tuhan berikan hikmat, kesehatan, kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga semua rekaman-rekaman, semua persiapan pelayanan yang akan dikerjakan, baik di lokasi maupun secara terpusat, sungguh-sungguh dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan urapi segala pelayanan dan program-program yang dikerjakan ini untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga banyak orang-orang di luar sana yang boleh juga mendengar Injil, kebenaran Allah yang disingkapkan. Dan mereka boleh percaya dan bertobat dan menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, dan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya juga mengajak kita semua untuk berdoa untuk mereka yang di dalam pergumulan. Kalau kita tahu ada sahabat saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang lemah, baik itu di dalam pembaringan mereka atau di rumah sakit, kiranya Tuhan juga boleh menjamah mereka, memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada setiap mereka. Juga doakan untuk usaha dan pekerjaan setiap kita. Di tengah masa-masa yang sulit ini, mungkin banyak orang yang kehilangan usaha, pekerjaan dan juga penghasilannya yang berkurang. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, memberkati segala sesuatunya dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Baik yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah. Kiranya Tuhan berbelas kasihan, menjamah setiap mereka, menyembuhkan setiap mereka, memberikan kesabaran, kekuatan, dan pengharapan di dalam tangan Tuhan. Sehingga segala sakit penyakit, segala bilur-bilur mereka, Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan. Berkati juga pekerjaan, usaha dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberikan berkat
anugerah, kecukupan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka mungkin sedang menantikan satu pengharapan yang baru, sedang mencari pekerjaan, membuka usaha yang baru. Kiranya Tuhan berkenan menolong, memberkati segala usaha kami ini. Agar Tuhan yang boleh memberkati semua ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari saya mengajak kita juga berdoa untuk bangsa negara. Kita akan terus berdoa untuk penanganan dan penanggulangan pandemi COVID ini yang masih berlangsung. Kita berdoa juga untuk tim gugus tugas secara nasional dan juga di setiap daerah yang ada. Juga program vaksinasi yang sedang berlangsung di seluruh provinsi dan juga semua daerah di Indonesia. Mari kita buka suara, kita mau serahkan untuk negara bangsa kita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Di tengah pandemi yang masih belum selesai ini Tuhan, kiranya Tuhan berbelas kasihan, memberkati untuk tim gugus tugas nasional, dan juga daerah-daerah yang ada. Berkati juga untuk segala penanganan dan penanggulangan pandemi ini Tuhan. Berikan kepada masyarakat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, agar mereka boleh sungguh-sungguh patuh ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung di Indonesia ini Tuhan. Di semua provinsi, di semua daerah. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati program ini Tuhan. Agar diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah bangsa ini. Sehingga pandemi ini boleh segera berlalu. Dan Tuhan boleh melawat kami, menjaga kami dan memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk pemulihan di bidang ekonomi, keamanan, politik, dan juga sosial budaya di tengah bangsa ini. Supaya negeri ini boleh Tuhan pimpin, semua dalam keadaan baik, aman, dan ekonomi boleh segera pulih. Kita boleh merasakan anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami juga terus berdoa untuk pemulihan di sektor ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya di tengah bangsa kami. Segala program pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi ini sedang digulirkan ya Tuhan. Juga keamanan, sosial budaya, politik, kiranya Tuhan juga terus bekerja. Memberkati para menteri dan jajarannya, para lembaga-lembaga tinggi negara, dan segala program-program pemerintah pusat sampai ke daerah, semuanya boleh terkoordinir dengan baik. Sehingga masyarakat semuanya boleh merasakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, melawat dan memberkati negeri bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau serahkan juga untuk setiap kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Supaya Tuhan menjaga hidup setiap kita. Bersama dengan keluarga, orang tua, anak-anak, dan semua keluarga besar kita, Tuhan boleh menolong dan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah setiap keluarga kami masing-masing di mana kami berada. Kiranya Tuhan memberikan anugerah kepada kami. Terlebih anugerah keselamatan. Mungkin di antara keluarga kami ada yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran mereka. Melawat mereka lewat Injil yang mereka boleh dengar. Kuasa Tuhan boleh bekerja. Roh Kudus boleh mencelikan mata rohani mereka. Sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Berkati juga segala kehidupan kami. Baik pekerjaan, baik usaha, baik aktivitas. Juga studi anak-anak kami semuanya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama akan mengakhiri rangkaian kebaktian doa kita. Kita akan bangkit berdiri dan menerima doa berkat. Kasih dari Allah Bapa di surga, yang penuh dengan kesetiaan dan kemurahan, melingkupi hidupmu. Anugerah keselamatan dan karya penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian
dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be singing all I do. love enough to cover every sin In each thought and deed and every tune. guide us to the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show